Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahuna qawlana waj'al waziran min ahlina ya rabbal alamin. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga Allah memberkahi kita semua, menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mengqadha salat witir, ya, mengqadha salat witir. Sebelumnya kita berbicara salat sunnah witir, hukumnya, rakaatnya, keutamaannya, dan waktunya dan seterusnya. Kemudian cara mengqadhanya juga sudah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat malam. Sebenarnya witir juga masuk salat malam. Witir juga masuk qiyamul lail. Sama juga. Witir masuk qiyamul lail. Tetapi yang akan kita bahas ini adalah qiyamul lail yang dua-dua. Yang dua rakaat. Qiyamul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Baik. Jadi apa saja yang masuk qiyamul lail? Ada istilah-istilah penting dalam qiyamul lail. Semuanya masuk qiyamul lail, ya. Semuanya secara umum masuk qiyamul lail. Yaitu salat sunnah yang dilakukan setelah salat Isya dan ba'da Isya dan ba'da Isya, sebelum tidur. Sebelum tidur itu namanya qiyamul lail. Kemudian bangun tidur itu juga namanya qiyamul lail. Baik sebelum tidur atau sebelum tidur tetap disebut qiyamul lail. Kemudian di malam Ramadan disebut juga qiyamul lail. Selain malam Ramadan juga disebut qiyamul lail. Paham?
Di bulan Ramadan juga disebut qiyamul lail. Tarawih itu masuk dalam kategori qiyamul lail. Jadi pahami? Tarawih itu juga masuk dalam kategori qiyamul lail. Salat yang dilakukan di malam hari. Apa arti qiyam? Qiyam artinya berdiri al-lail, malam-malam, berdiri malam-malam. Ya, bukan bukan berdiri nggak jelas, maksudnya berdiri. Berdiri malam-malam di jalanan juga berdiri ya. Iya, bukan itu maksudnya. Qiyam itu berdiri. Al-lail malam, yakni untuk menyembah Allah, untuk salat. Nah, jadi semua itu disebut qiyamul lail. Ba'dal isya, sebelum tidur juga qiyamul lail. Kita tidur, kemudian kita bangun, salat lagi juga namanya qiyamul lail. Di luar Ramadan kita salat qiyamul lail. Di dalam Ramadan malam hari kita salat juga namanya qiyamul lail juga. Nah, tetapi ada nama-nama khusus, ada nama-nama khusus. Kalau di dalam tarawih, kalau di dalam Ramadan, qiyamul lailnya punya nama khusus, namanya tarawih. Itu nama khusus. Kalau di bulan Ramadan, qiyamul lailnya ada nama lain dia punya nama khusus, yaitu disebut dengan tarawih. Tapi dia qiyamul lail. Kemudian kalau dia bangun tidur, kita tidur dulu, kemudian kita bangun. Kita salat qiyamul lail. Itu namanya juga khusus. Namanya tahajud. Tahajud itu salat malam setelah bangun tidur. Tahajud itu salat malam setelah bangun tidur. Kalau sebelum bangun tidur namanya qiyamul lail aja secara umum. Kalau sebelum tidur namanya qiyamul lail. Kalau setelah bangun tidur namanya tahajud. Kalau di dalam malam Ramadan disebut tarawih. Dan itu namanya. Tarawih yang ba'da isya, tapi ba'da isya. Ramadan ba'da isya disebut tarawih. Ramadan setelah tidur dulu jam 9 bangun jam 2. Namanya tahajud. Namanya tahajud lagi. Tapi qiyamul lail juga. Kalau qiyamul lail 2 rakaat, maka ini namanya bisa tahajud, bisa tarawih. Pokoknya yang dua-dua ini qiyamul lail secara umum. Kalau qiyamul lail 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, namanya witir. Qiyamul lail tapi witir. Nah, itu semuanya namanya qiyamul lail. Intinya dilaksanakan dari ba'dal isya sampai subuh, namanya qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini kaum muslimin rahmati Allah, qiyamul lail ini hukumnya adalah sunnah bagi kaum muslimin. Kita akan lihat beberapa dalil yang menjelaskan keutamaan qiyamul lail. Nah, kita lihat dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari sebagian malam. Sebagian malam. Jangan semuanya. Jangan dari isya sampai subuh salat malam sepanjang itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian. Fatahajjad bihi. Fatahajjad. Berarti apa fatahajjad di sini? Tahajud. Artinya bangunlah. yakni tidur dulu kalau ini. Wa minal laili fatahajjad. Di malam hari kamu tidur, sebelum subuh bangunlah. Bangunlah fatahajjad bihi. Bangunlah
dan salatlah nafilah, yaitu salat sunnah tahajud. Salat sunnah tahajud. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan salat tahajudmu itu, wahai Rasul, wahai Muhammad, Allah akan membangunkan untukmu atau memberikan kepadamu kedudukan yang tinggi. Maqaman mahmuda. Kedudukan yang tinggi, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qiyamul lail atau salat malam itu subhanallah akan mendapatkan kita di sisi Allah maqamam mahmuda, yaitu tempat yang baik. Ayat ini memang untuk Nabi SAW, tetapi juga berlaku untuk umatnya, dianjurkan untuk tahajud agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, berarti lagi tidur, ya, lagi tidur. Ini menunjukkan bahwa tahajud itu afdal daripada sebelum tidur, ya. Ini menunjukkan bahwa tidur dulu itu afdal daripada sebelum tidur. Tapi tidak apa-apa. Bagi yang khawatir apa? Kebablasan. Khawatir bablas, maka tidak mengapalah. Iman-iman sederhanalah. Yang penting salat. Bolehlah kita salat sebelum tidur. Ya, tapi kalau lihat dari ayat-ayat yang tadi pertama, wa minal laili fatahajjat. Di malam hari tahajudlah, berarti tidur bangunlah gitu. Di dalam ayat ini, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang selimut, berselimut, yakni orang yang tidur. Ini kalau nggak selimutan dipanggil juga nggak? Sama aja kan? Nggak selimutan aneh, jadi nggak dipanggil. Enggak sih, sama aja. Ini muzammil ini yang berselimut, maksudnya yang lagi jangan mentang-mentang nggak selimut, nggak bangun ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, maksudnya orang yang tidur. Kenapa Allah mengatakan yang berselimut? Karena mayoritas, umumnya orang yang tidur itu berselimut, khususnya ya di musim dingin. Apa kum? Bangunlah. Qumil laila, bangunlah di waktu malam. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Khusus untuk Nabi nih, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Nabi. Kalau kita tidak akan mampu. Khusus untuk Nabi, qumil laila illa qalila. Wahai Muhammad yang berselimut alaihi salatu wassalam, bangunlah di malam hari yang banyak gitu. Kalau Nabi itu bangunlah di malam hari yang banyak, kecuali sedikit silakan tidur. Kalau Nabi begitu. Ulangi ya. Kalau Nabi itu suruh bangun malamnya yang banyak. Bangunlah yang banyak. Qumil laila, bangunlah malam. Al-lail di sini malam. Yang banyak. Illa qalila, kecuali sedikit silakan tidur kalian. Atau kamu wahai Muhammad silakan tidur. Tapi banyaknya qumil lail, bangunlah malam. Al-lail malam. Illa, kecuali qalila, kecuali sedikit saja. Jadi Nabi SAW itu, Bapak Ibu sekalian, itu umumnya sehari-hari beliau subhanallah, kita tidak sanggup ini mungkin mengikutinya, itu banyaknya, lebih banyak bangunnya daripada tidurnya di malam hari. Nah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak bangunnya daripada tidurnya. Ini di luar Ramadan. Ayat ini di luar Ramadan. Bagaimana dengan
di Ramadan. Maka di Ramadan beliau lebih banyak lagi bangunnya daripada tidurnya di Ramadan. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Itu lebih banyak lagi bangunnya, lebih sedikit lagi tidurnya. Bagaimana di 10 terakhir Ramadan? Nah, 10 malam terakhir Ramadan, kata Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullah, beliau dari analisa dalil, beliau mengatakan kemungkinan besar Nabi tidak tidur di 10 terakhir Ramadan. Masya Allah. Ini nggak bisa kita ini. Susah ini. Nabi tidak tidur, tapi Nabi beda ya, punya kekuatan fisik di atas kita semua. Istimewa beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di 10 terakhir Ramadan, itu yang dibilang sama siapa? Aisyah ya. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, gitu kan? Mendirikan malamnya. Nah, itu difahami dari kalimat mendirikan malamnya dari 3 itu. Mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, mendirikan malamnya. Menurut para ulama, mendirikan malamnya di khusus di 10 terakhir Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tidur dari ba'dal isya sampai subuh. Masya Allah, ini berat sekali. Baik, jadi ini ayat ini bercerita tentang qiyamul lail Nabi. Qiyamul lail Nabi sebelum qiyamul lail Nabi di luar Ramadan. Qumil laila, bangunlah malam-malam wahai Muhammad, illa qalila, silakan tidur sedikit. Illa qalila, silakan tidur sedikit. Sedikit itu dijelaskan di ayat berikutnya, nisfahu. Nisf, tahu nisf? Setengah. Kata Allah setengah. Ya. Illa qalila, kecuali kamu tidur sedikit, artinya setengah, bagi 2. Setengah kamu tidur, setengah kamu bangun. Berapa jam Pak berarti? Enggak, kalau malam berapa jam malam itu? 8 ya, 8 sampai 4 lah ya. Berapa jam? 8 sampai 4. Hah? 9, 10, 11, 12, 13. 1 ya, 1, 2, 3, 4. 8 sampai 9 ya. 8 jam lah. Berarti kalau setengahnya 4 jam, Pak. Nisfahu. Silakan bangun setengahnya. Jadi ini bangun setengah, 4 jam bangun, 4 jam tidur itu udah standar sedangnya Nabi SAW. Udah itu kebiasaan Nabi. Nisfahu. 4 jam. Mungkin bapak-bapak ada yang bisa juga kali. Mungkin ya, ada 4 jam, Masya Allah. Nggak tidur-tidur. Nonton bola. Nonton bola 2 babak itu. Jadi 4 jam malam tuh biasa Pak ya. Nah, berarti benar. Subhanallah, nikmat berarti Pak ya. Dari jam berapa Pak? Jam 1 berarti ya. 2, 3, 4. Berarti dari jam 12. Tidurnya? Jangannya jam 2. Ini sholatnya? Bukan tidurnya yang 4 jam. Bangunnya 4 jam, tidurnya 4 jam. Ibadahnya 4 jam, tidurnya 4 jam. Bagi 2. Berarti pokoknya 4 jam untuk tidur, 4 jam untuk ya. Berarti sebelum tidur 8, 9, 9, 10, 11. Pokoknya dibagi 2 lah. Karena Nabi itu sholat juga sebelum Nabi sholat juga sebelum tidur. Jadi nisfahu, setengahnya. Tentu ini mungkin bagi sebagian yang sudah Allah kasih umur 70 tadi mungkin dimudahkan Pak ya.
Ya lumayan 3-4 jam tuh banyak juga itu. Oh tidurnya bukan ini maksudnya ibadahnya. Oh kan. Dua rakaat itu 4 menit. 2 rakaat 4 menit kali 10 ya. Berarti 40 menit sejam ya. Hah? Iya 11 juga ya. Betul. 2,5 menit. Ya 4 menit ya. Gak apa-apa itu bagus Pak, itu bagus tentunya. Paling kita mungkin sejam atau maksud saya gini, ibadahnya tuh mungkin sejam setengah gitu kali ya Pak ya. Yang kita ya, yang bukan saya, yang kita yang orang tua. Ya berarti sejam setengah ada Pak ya. Duduk 2 jam lah sama zikir. Sama ngaji ya sama. Ya betul. Zikirnya naiknya. Kalau Nabi itu ngajinya di dalam sholat qiyamul lail. Ngajinya di dalam sholat ya. Ngerti maksud saya? Ngajinya di situ. Ya, pernah dengar kan? Ya, lagi sholat Nabi baca surat Al-Baqarah, ya kan? Iya kan? Makmumnya sahabat itu Ibnu Abbas sampai Ibnu Mas'ud. Iya, betul ya. Tidur ayam. Iya, udah nggak bisa tidur. Jadi Nabi itu tilawahnya di dalam salat. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran itu berat lah Pak, itu Masya Allah. Itu nggak ngerti bagaimana kekuatan beliau berdiri dalam satu berdiri itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa selesai. Ya, 1 rakaat. Tentu ini standarnya tidak bisa. Ya. Nabi pernah bilang ana atqakum wala afkhar. Saya itu orang paling bertakwa di antara kalian dan saya tidak pernah berbangga diri. Subhanallah, astagfirullah. Jadi Nabi SAW itu kalau salat, kalau qiyamul lail, zikirnya di salat Pak. Zikirnya di salat, tilawahnya di salat. Tilawahnya di salat saat berdiri. Zikirnya saat ruku dan sujud. Salat ruku dulu. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya ditanya oleh sahabat bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau salat panjang, sempurna. Jangan tanya berapa lama panjangnya. Jangan tanya, kata siapa? Kata Aisyah. Kata istri tiap hari ngelihat. Jangan tanya berapa. Iya benar. Antum tahu kan ada hadis Aisyah itu kalau Nabi sholat, kalau Nabi berdiri, Aisyah kakinya selonjor. Kan ini udah pernah kita bahas. Kalau Nabi sujud, baru kakinya ditarik. Itu Nabi sholatnya panjang, jadi Aisyah bisa tidur dulu kakinya panjang. Kalau sholatnya 2 menit selesai, 2 menit selesai, Aisyah gini-gini kakinya. Jadi Aisyah ketika selonjor itu kakinya, ya, itu Nabi berdiri panjang itu. Berdiri panjang, kata Aisyah jangan ditanya, pokoknya berdiri. Yang penting Aisyah bisa tidur. Ya, bisa selonjor. Nanti ketika Nabi mau ruku, kata Aisyah, rukunya hampir sama dengan berdirinya. Itu Masya Allah Syekh. Rukunya hampir sama dengan berdirinya. Nah, disinilah Nabi berzikir. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, sama rabbi ghafirli, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa ketika zikir. Boleh subhanallah, boleh alhamdulillah ketika ruku ya. Subhanallah, alhamdulillah,
astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini empat kalimat yang boleh dibaca. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini 4 ini bisa dibaca diulang-ulang. Atau boleh ditambah subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Itu ruku beliau. Kemudian i'tidal tidak begitu lama, kemudian sujud. Jangan tanya berapa lama sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Jadi tilawah Nabi, kemudian apa lagi? Zikir Nabi, doa Nabi dalam salat. Coba Bapak pernah nggak bayangin? Kalau Bapak qiyamul lail, kita qiyamul lail. Tadi kita bagi ada salat, ada zikir, ada baca Quran. Salat sendiri, zikir sendiri, baca Quran sendiri. Bapak baca Quran perlu apa? Perlu melihat? Ya, kita semua baca Quran perlu lihat mushaf. Begini. Bapak tahu kan, Nabi itu bisa baca nggak? Enggak. Punya Quran nggak di rumahnya? Jadi daripada duduk baca Quran begini, mendingan sholat. Ya, kalau Nabi baca Quran begini, alif lam mim dzalikal kitab. Karena nggak perlu dan memang nggak bisa baca. Nabi nggak bisa sampai wafat. Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa baca tulis. Jadi nggak pernah. Bapak bayangkan dari mulai ayat Iqra turun sampai akhir, nggak pernah Nabi itu baca begini, nggak pernah. Jadi Nabi bacanya gimana? Ya baca aja sambil jalan, sambil duduk. Daripada duduk lama banget baca, mendingan baca dalam sholat. Memang Allah kasih kepada Nabi Al-Quran, disimpan di dada Nabi, nggak ada lupanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu bagi Nabi nikmat, benar-benar nikmat, benar-benar dilimpahkan kepada Nabi Al-Quran. Kalau kita, alhamdulillah diberikan kita Al-Quran, tapi ya masih lihat nggak apa-apa, itu bagus. Tapi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar ditaruh di dalam dadanya sempurna. Sehingga Nabi itu nggak pernah, kalau Bapak bayangin Nabi baca Quran duduk manis, buka mushaf, itu kita. Nabi nggak pernah, nggak ada sampai buka mushaf. Baik, itu qiyamul lail Nabi nisfahu, yaitu setengahnya kamu untuk tidur, setengahnya kamu untuk bangun, kata Allah Subhanahu wa taala. Awinqus minhu, atau kurangi sedikit bangunnya. Kalau tadi 4 jam bangun, 4 jam tidur. Tergantung musim apa ya, musim panas atau musim dingin, karena di sana kan waktunya beda. Nggak kayak di sini. Di sini flat, lurus saja waktunya. Di sana musim panas, musim dingin agak sedikit beda. Sekarang kita ambil yang tengah-tengah aja. 4 jam tidur, 4 jam bangun. Ini cara Nabi SAW. Awinqus, atau kurangi bangunnya. Kurangi bangunnya. Tadi bangun 4, sholat itu 4 jam, tidur 4 jam. Sekarang suruh kurangi. Kalau lagi sakit, kalau lagi musafir. Makanya Bapak Ibu sekalian, musafir Nabi tetap sholat musafir Nabi. Sholatnya di atas kuda, di atas onta, di atas kuda, tadi kudanya kencengan. Nabi sholat sunnah qiyamul lail di atas unta. Pernah juga kalau nggak salah kita sebut di sini, onta berjalan, Nabi sedang safar, maka Nabi SAW tetap melaksanakan qiyamul lail di atas onta. Beliau sholat mengikut onta beliau berjalan. Ya, jadi tidak ada alasan Nabi itu tidak qiyamul lail. Nabi itu tidak pernah tidak qiyamul lail. Sekalinya Nabi tidak qiyamul lail, kata Aisyah kemarin. Ingat nggak kemarin? Di qadha berapa rakaat? 12. Jadi Nabi dalam hidupnya tidak pernah tidak qiyamul lail. Ya, kalau kita sering qiyamul lail, sering tidak qiyamul lail. Yang muda-muda, kalau yang senior sih masya Allah. Ya, masya Allah. Kalau Nabi SAW
Tidak pernah tidak qiyamul lail. Sekali beliau tidak qiyamul lail, diqadha. Diqadha. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awingqus, kalau tidak bisa 4 jam bangun, maka kurangi. Kapan Nabi boleh mengurangi? Ketika sakit. Yang kedua safar. Yang ketiga perang. 3 ini keadaan ini. Di ayat lain, dijelaskan di ayat lain nih Pak. Ini subhanallah nih. Di ayat yang terakhir surat Al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Yang bikin siang malam itu siapa? Allah. Allah yang bikin kadang malam itu panjang, kadang malam itu pendek. Itu Allah yang bikin. Kadang siang panjang, kadang siang pendek. Wallahu yuqaddir. Allah yang mentakdirkan. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, alima allam tuhsuhu fataba alaikum. Allah tahu kalian tidak akan bisa salat malam sepanjang malam. Enggak bisa. Ya. Kalian enggak akan bisa. Oleh itu karena kalian tidak bisa, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau gitu bangunlah, berdirilah, salatlah dengan ayat-ayat yang bisa kamu baca semampu kamu. Artinya yang penting kamu berdiri salat dengan ayat-ayat yang mudah yang kamu bisa baca. Kemudian alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu ada dari kalian yang akan sakit. Wa akharuna yatribuna fil ard. Allah tahu ada di antara kalian yang malam-malam nyari rizki. Yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Malam-malam nyari rizki ada. Dokter kandungan malam-malam nyari rizki. Ya, mungkin antum juga ya. Malam-malam. Enggak apa-apa. Ada di antara kalian yang malam-malam kalian nyari rezeki. Satpam, tukang nasi goreng, pabrik. Wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada yang mereka itu safar untuk cari rezeki atau dia hidup malam untuk cari rezeki. Tidak apa-apa. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lain sebagian kalian ada yang jihad fisabilillah. Coba kita hitung. 1 sakit, 2 cari rizki, 3 jihad. Sakit tetap kalian bangun malam. Subhanallah. Ini berat nih, ayat ini sebenarnya berat. Sakit bangunlah walaupun hanya sedikit. Kalian sedang cari rizki, bangunlah walaupun hanya sedikit. Kalian sedang perang, bangunlah walaupun sedikit. Jadi bagaimana kalau kita tidak dalam keadaan ini, Pak? Maksudnya dalam keadaan 3 ini dalam keadaan yang berat. 1 sakit, 2 malam lagi tugas cari rizki atau lagi safar. Cari rizki atau safar. Ini juga harus bangun walaupun sedikit. Yang ketiga lagi perang. Perang. Subhanallah kata ulama ya yang pernah pelajari ayat ini, lihat keadaan ini. Kita sedang, kata Allah, kita sedang sakit, sedang safar mencari rizki. Sedang safar atau cari rizki, ini hampir sama 2. Safar atau cari rizki malam-malam. Atau yang ketiga sedang perang. Dalam 3 keadaan ini Allah tetap suruh qiyamul lail, maka nggak ada alasan yang tidak melakukan ini untuk tidak qiyamul lail. Subhanallah ya. Yang begini aja suruh qiyamul lail. Bagaimana yang enggak begini nih? Yang tidak 3 ini berarti harus qiyamul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih penyayang. Faqra'u ma tayassara min. Baca yang ringan-ringan saja. Ya ini enggak apa-apa tadi. 2 rakaat 4 menit. Itu istilahnya. Enggak apa-apa dalam keadaan-keadaan yang tadi, yang 3 itu. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanah. Nah, jadi kaum muslimin dianjurkan salat malam ini walaupun dalam keadaan 3 tadi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian itu salat malam. Salatlah, bangunlah terus. Walaupun tadi ada 3 keadaan, sakit, ini tentu berat ya, sakit, terus
safar atau mencari rezeki, satu lagi perang. Nggak ada alasan selain tiga ini disebutkan. Subhanallah, semoga Allah kuatkan kita untuk sholat malam. Walaupun berapa tadi kemarin? Satu rakaat, yaitu witir. Walaupun. Baik. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi aw zid alaihi. Nabi disuruh bangun setengah-setengah, 4 jam bangun, 4 jam istirahat. Atau bangunnya dikurangi karena alasan tadi. Bangunnya jangan 4 jam, jadiin 3 jam. Karena sakit atau karena safar. Atau perang. Kurangi jadi 2 jam karena sakit atau safar atau perang. Kemudian kata Nabi, kata Allah, auzid, atau bangunnya ditambah. 4 tambah. Kalau kamu apa? Sehat, segar, bugar, tidak ada apa-apa, tambah. Yang tadinya bangunnya 4 jam, bangunnya jadi 5 jam. Itu perintah Allah kepada Nabi SAW. Kenapa Allah perintahkan itu kepada Nabi? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena kami akan menurunkan kepadamu Al-Quran Al-Karim. Artinya kata ulama, di antara yang membuat hati kita tunduk dengan Al-Quran adalah qiyamul lail. Kita akan tunduk dengan hukum Al-Quran, kita akan mudah menerima wahyu Al-Quran, walaupun gak hafal ya, kita akan terima hukumnya, wahyunya, syariatnya, itu dengan orang-orang yang memperpanjang qiyamul lail. Jadi orang-orang yang qiyamul lail harusnya sangat taat, harusnya pada hukum-hukum Al-Quran. Harusnya itu baru qiyamul lail yang sukses, yang benar. Tapi udah qiyamul lail, wallahi udah qiyamul lail, dia tidak tunduk dengan Al-Quran, qaulan thaqila. Quran itu kalamah yang berat, hukumnya berat. Maka perlu menundukkan hati dengan qiyamul lail. Kalau dia sudah qiyamul lail, hatinya juga masih keras, masalah berarti qiyamul lailnya. Nah, hati-hati. Wallahu a'lam. Baik, itu sementara keutamaan qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti kita bahas teknik dan tata caranya di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.